Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my students from grade 4 Al-Farabi, Al-Ghazali and Al-Khwarizmi. How are you today? I hope you all always fine and be spirit to follow my lesson. Okay, what is our lesson now? Our lesson now is fikih. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang pengertian haid dan batas waktu haid. Nah, untuk kali ini teacher akan membahas tentang hal-hal yang dilarang ketika kita haid. Disimak baik-baik ya penjelasan dari teacher. Baik, sebelum kita mulai, marilah sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian buka buku kalian halaman 34 sampai 37. Pada pertemuan minggu lalu, teacher Uswa telah menjelaskan tentang pengertian haid. Ada yang masih ingat tentang pengertian haid? Oke, teacher ingatkan kembali. Haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan ketika ia sehat. Artinya tidak melahirkan ataupun tidak ada suatu penyakit yang sedang ia derita. Nah, jika seseorang sedang haid, berarti dia posisinya sedang berhadas besar. Maka jika ada orang yang sedang berhadas besar, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tersebut. Nah, apa sajakah kira-kira hal yang tidak diperbolehkan ketika kita sedang haid? Teacher akan jelaskan satu persatu. Hal-hal yang dilarang ketika sedang haid. Yang pertama adalah melakukan sholat. Mengapa orang haid tidak boleh melakukan sholat? Karena sholat merupakan salah satu ibadah yang menuntut kesucian dan kebersihan orang yang melakukannya. Salah satu syarat sah sholat adalah suci dari haid dan nifas. Oleh karena itu, perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, berikut adalah sabda Nabi SAW. Idza aqbalat haidatuki fada'is shalah, rawahul Bukhari, yang artinya ketika engkau sedang haid maka tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sedang haid itu dilarang melakukan ibadah sholat. Yang kedua yaitu dilarang berpuasa. Perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Jika dalam keadaan berpuasa kemudian mengalami haid, maka puasanya batal dan tidak sah. Nah, jika itu terjadi pada bulan Ramadan, maka ia wajib mengqadha puasanya sebanyak hari yang ditinggalkannya di hari di luar bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna nuhidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa natahuru, fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Rawahul Bukhari. Artinya, kami sedang haid ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami telah suci, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ketika di bulan Ramadan dan kita mendapatkan haid, maka kita harus mengqadha atau mengganti puasa kita sebanyak puasa yang kita tinggalkan di bulan selain bulan Ramadan. Tetapi kita tidak perlu mengganti atau mengqadha sholat yang kita tinggalkan selama kita haid di bulan Ramadan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu orang haid dilarang tawaf di Baitullah. Nah, apa sih itu tawaf? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam ibadah haji atau umroh dengan memenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu antara lain suci dari hadis dan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Oleh karena itu, orang yang sedang haid
itu dilarang untuk melaksanakan tawaf. Kenapa? Karena orang haid itu berarti ia sedang berhadas besar. Kemudian yang keempat yaitu membawa dan menyentuh Al-Quran. Perempuan yang sedang haid itu tidak diperbolehkan menyentuh atau membawa Al-Quran kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, terpaksanya seperti apa? Misalnya, jika kita menemukan Quran itu sedang berserakan atau ada di jalan raya gitu ya. Nah, padahal kita sedang haid. Apa yang harus kita lakukan? Boleh membereskan Quran tersebut atau boleh mengambil Quran tersebut, tujuannya agar Quran tersebut tidak rusak. Atau misalnya kita melihat ada Quran yang hampir terbakar. Nah, walaupun kita sedang haid, kita diperbolehkan untuk menyelamatkan Quran tersebut. Kenapa? Khawatir Qurannya akan terbakar. Larangan untuk menyentuh Al-Quran yang tadi sudah dijelaskan oleh teacher, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Yang artinya tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, ada pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. La yamassuhul Qur'ana illa tahir. Rawahu Daruqutni. Yang artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Hadis riwayat Daruqutni. Kemudian yang kelima yaitu orang haid dilarang membaca Al-Quran. Nah, perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. La yaqra'ul junuba walal haidu syai'am minal Qur'an. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Artinya, orang yang sedang dalam keadaan junub dan haid tidak diperkenankan untuk membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat atau ada yang memperbolehkan perempuan yang sedang haid untuk membaca Al-Quran apabila tujuannya untuk mempelajarinya. Ya, misalnya ada nih kalian yang nanti sudah balik atau sudah haid nih yang perempuan. Misalnya di sekolah kalian disuruh teacher murojaah Al-Quran atau Iqra. Apakah boleh atau tidak? Nah, silahkan, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tujuannya untuk belajar ya, untuk belajar Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang sedang haid dilarang masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Larangan masuk ke dalam masjid ini pada dasarnya adalah untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid itu sendiri. Kenapa? Karena perempuan itu kan mengeluarkan darah ya. Nah, jikalau masuk ke masjid itu dikhawatirkan dapat mengotori kesucian masjidnya. Oleh karena itu mereka yang sedang haid itu tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid. Tapi mungkin itu untuk yang zaman dulu ya, yang mungkin belum ada pembalut. Tetapi untuk zaman sekarang yang sudah ada pembalut dan insya Allah tidak akan kemana-mana ya darah haidnya, itu sebagian ulama memperbolehkan orang haid untuk masuk ke masjid. Apalagi misalnya tujuan masuk ke masjidnya itu untuk mengikuti pengajian atau ceramah atau yang lain-lain ya, itu diperbolehkan. Tetapi yang dilarang itu apabila wanita haid ini tujuan ke masjidnya itu untuk beriktikaf. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid atau menetap di masjid ya dalam waktu yang lama. Nah, sehingga itu dilarang. Tapi kalau di masjidnya itu hanya sebentar saja atau hanya 1 jam atau 2 jam saja, itu diperbolehkan. Ada sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal ini.
Innal masjida la yahillu li haidin wala li junubin. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Yang artinya, sesungguhnya masjid tidak dihalalkan atau tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang haid dan junub. Baik, waktunya mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut ini. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Baiklah, sampai di sini penjelasan teacher. Kurang lebihnya teacher mohon maaf. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.